Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham dari LT ya. Ini request dari viewer ya, Investor Happy dari PT Lancar Sakti Ruprindo ya. Om bisa bahas saham LT ya. Ini kita coba akan bahas ya. Dan untuk yang mungkin udah request belum kebahas ya, maaf ya. Kita masih sebenarnya mau tak bahas guys, cuma harus ngumpulin data-data dulu ya, memang kayak misalnya ini ya Goto ini agak spesial case ya kan, beda ya bisnisnya ya, nggak bisnis kayak yang lain, ini kan startup ya. Jadi memang datanya agak banyak guys, jadi masih tak pelajarin dulu. Untuk LT ini mudah aja ya, kita tinggal lihat LK nya, tinggal karena ini emiten di 50 ya, dan mungkin teman juga penasaran kok lotnya banyak banget ya di offernya ya. Nah sebenarnya itu barangnya siapa sih? Nah kita akan coba bahas dan kita akan coba untuk cek ya, kita akan coba intip ya itu barangnya siapa. Oke, kita akan bahas ya nanti dari segi fundamental dan lain-lain ya. Oke, dari dulu untuk barangnya dulu ya. Nah barangnya LT ya. Nah LT ini kita lihat ya, LT ini ada 9.300.000 ya, 300.000 lot ya, 9.300.000 lot. Nah apakah ini retail? Nah kita akan coba cek ya. Nah lebih tepatnya kita cek aja dulu. Nah ini ada lumayan banyak ya. Nah kita lihat ya, ini langsung di awal bursa ya. Nah karena ini jam 9 ya, 9.00 ini langsung dikasih barang ya, 50.000, 50.000, 50.000. Ini enggak ke down sama sekali ya. Artinya kalau nggak di sini nggak ada balance-nya, nggak berkurang ya, barangnya masih utuh ya. Nah di sini 50.000 baru kemakan ya, masih sisa sekitar 49. Nah ini jadi barang masih utuh kayak gini ya, 45 ini masih utuh, nggak kemakan sekali. Jadi ini barang satu ini nggak kemakan ya. Jadi jam 9 langsung dipasang segini banyaknya. Ini 50.000 ya, ini 100, 150 tambah ini ya, 200 tambah ini 250 tambah ini ya, 295 tambah ini udah banyak guys, makanya belum sampai sini ya, makanya ada 9 juta ya, itu wajar lah ya. Nah kayak gini barang-barangnya ya. Nah, di 50 aja segitu banyaknya ya barang. Nah ini enggak temen hitung sendiri ya, pokoknya totalnya 9 juta aja ya. Ini jam 9 guys ya, jam 9 udah dikunci sebanyak seperti ini ya. Nah, kita nggak tahu ya untuk apa seperti ini. Nah kita coba lihat ya transaksi hariannya seperti apa ya. Nah kalau teman-teman mau mantau emiten seperti ini, kuncinya satu ya, rajin aja cek laporan keuangan ya. Nah itu ya kuncinya ya, kayak di Kars dulu juga gitu ya, karena rugi ya, setelah itu dia turun karena perbaikan kinerja. Bumi juga sama ya, itu mungkin saham legend Bumi ya, itu lotnya bisa wah Masya Allah banyak banget ya. Nah ini untuk LT ya. Nah kita lihat hitsnya ya, ini hariannya berapa. Ini hari ini cuma kemakan 125 lot ya. Nah tapi kalau kita lihat ya, ada beberapa lot banyak ya di bulan 10 nih. Contoh kayak gini ya, ini sampai 281.000. Bahkan di sini kita ya kalau naik dan harganya naik tuh wajar ya. Dan sini enggak ya, 50 ya, 50 harganya tetap di 50, hacknya 50, artinya memang nggak gerak ya. Nah ini tapi ada pergerakan ya, ada akum ya, atau ada pembelian ya. Nah nggak tahu ya tujuannya apa, cuma teman cek aja sini ya, yang menonjol gitu ya. Hariannya ini 41.000 dan sini nggak gerak ya, artinya memang diakum pelan-pelan ya. Nah ini nggak tahu kapan akan dibuka ya untuk LT ini dinaikin ya. Nah yang jelas kita pakai indikator yang paling aman itu ya dari laporan keuangan ya. Jadi ketika nanti kinerjanya udah membaik ya, potensi turnaround tuh pasti ada ya. Nah, kita akan coba cek untuk laporan keuangan ya teman ya. Untuk dari sisi offernya ini kita udah jelas ya, ini memang sengaja dikunci ya. Nah ini jelas dari open aja langsung dikunci segini banyak ya. Nah ini kan ini jam 9 ya, belum gerak sama sekali ya. Di 1 menit masih sama ya,
jam 9.01 detik ya. 01 detik guys, bukan 5 menit lagi, 01 detik, ini 4 ya. Jadi memang langsung buka, langsung diguyur. Langsung dipasang ya overnya. Jadi siapa yang mau bandarin segitu banyaknya kan, kalau nggak market maker di sini. Oke, dari overnya udah kelihatan, memang sengaja dikunci di awal. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan seperti apa nih emiten. Oke, kita coba cek untuk laporan keuangan ini 30 September ini kuartal ketiga, dan ini 30 Juni kuartal kedua. Nah, kita cek ya untuk laporan keuangan. Secara aset ini cukup besar ya. Ya lumayan lah guys. Dia punya aset sekitar 11 ya. Ini 11,5 ya. Ini triliun guys, karena di sini nanti teman-teman yang mungkin belum, yang baru ngecek laporan keuangan, mungkin yang belum tahu nih, jangan lupa ini dibaca ya di sini ya. Ini disajikan dalam bentuk jutaan. Nanti ketika jutaan nanti tambah nolnya 6 ya di sini ya. Di nolnya 6 ya, 1. Nah, ini 1 2 3 6 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ditambah nolnya 6. Ini punya aset sekitar 11 triliun. Dan di sini dia punya liabilitasnya ya. Liabilitas sekitar 3,5 ya. Seperti nggak begitu ini ya guys ya. Nggak begitu besar ya, maksudnya kalau kita bandingkan dengan asetnya, jadi masih ada ekuitasnya cukup besar ya. Ini ada ekuitas sekitar 8 ya, ini 8 triliun teman-teman ya. Nah, jadi masih ada 8 triliun sebenarnya untuk ekuitas, tapi memang untuk labanya sendiri ya. Nah, kita lihat ya, untuk labanya ini memang rugi ya, ruginya sekitar 79. Nah, 79 miliar ya, 79 ya, 79 miliar aja guys ya. Seperti kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya sih masih jauh sebenarnya ya, cuma labanya inilah, ruginya cuma 79 guys. Nah, ini tapi memang masih tetap rugi ya. Nah, kita lihat nanti ya, ada perbaikan kinerja belum ya di kuartal ke 3. Nanti kita coba cek ya. Ini untuk EPS-nya ya pasti minus ya, minusnya 0,81. Cuma kalau kita bandingkan secara year to year per kuartal 2 ini sebenarnya turun ya, dari sebelumnya min 2,3 ini turun ke 0,81. Jadi memang ada perbaikan kinerja ya. Ini kalau kita lihat di per kuartal ke 2 guys ya. Nah, kita coba cek ya di kuartal ke 3 seperti apa nih ya. Kata baru, nah ini baru rilis ya ini ya guys ya. Ini baru rilis 21 November ya. Ini kuartal ketiga, ini 31 September. Nah, kita lihat ya untuk asetnya sendiri. Asetnya ini 11,6 dan di sini tadi 11,5 ya. Nah, sebenarnya naik ya, untuk asetnya naik. Ini sebentar. 11,584 ini 11,63 sebenarnya naik ya guys untuk segi asetnya. Nah, untuk ekuitasnya atau liabilitasnya ini juga sama ya, masih sama ya, 3,594 ya. Di sini liabilitasnya 3,5, memang naik juga untuk liabilitas. Untuk ekuitasnya sendiri ini 8 ya, 8T. Di sini ekuitasnya 8 sama ya, masih sama ya sebenarnya, 8T 0,067, tapi turun ya kalau kita bandingkan secara per kuartal ini turun. Sebelumnya 8,067 ya, ini turun ya 8,038 ya, turun tipis ya. Nah, ini untuk sekuritasnya turun ya untuk secara per kuartal guys ya. Nah, untuk ruginya ya, laba ruginya juga naik guys ya, laba ruginya naik dari sebelumnya 79 ya, 79 atau 79 miliar ya, 79 miliar ini naik ya ke 110 miliar. Ini untuk laba ruginya atau kerugiannya ya, ini per kuartal ketiga ini, jadi ke secara per kuartal ini naik ya untuk kerugian. Nah, tapi kalau kita bandingkan secara year to year ini turun ya, sebelumnya ya sama-sama kuartal ketiga, ini 2021, ini 2002 ya. Sebelumnya 177 ya, min 177 miliar, turun ke 1110. Sebenarnya ada turun sekitar ini ya, sekitar 67 ya, 67 miliar untuk penurunan ruginya. Nah,
kita lihat aja ya, nanti pantau di kuartal keempat seperti apa ya, apakah masih mampu tertekan ya. Nah kita lihat aja ya di kuartal keempat. Nah IPS nya ini bentar, IPS nya di sini 0,81, cuma IPS nya ini turun malah guys ya. Untuk minnya malah turun dari sebelumnya min 81 ini turun ke min 0,679 ya untuk IPS nya ya. Nah ini kalau kita bandingkan secara per kuartal ini sangat signifikan ya. Sebelumnya min 3 nih ya, min 3,73, nah turun ya ke min 0,79 ya. Sebenarnya udah ada perbaikan kinerja ya guys ya. Ini cuma ya belum ini ya. Nah, kita lebih baik kita pantau dulu nanti sampai kuartal ke 4 seperti apa, kuartal 4 apakah ini jadi turun. Nah nanti biasanya ya kalau kita lihat ini turunnya masih pelan ya, dari 0,81 ke 0,79, artinya ya sekitar 2 poin ya. Nah, jadi masih butuh agak lama ya ini sampai benar-benar profit ya. Dan ini kalau kita lihat ini Bakri Land Development ya. Ya jadi kemungkinan ini nah kalau kita lihat Bakri Land, jadi ini kemungkinan dia di properti ya, kemungkinan guys ya. Aku belum ngecek detail ini untuk core bisnisnya apa aja ya. Teman bisa cek sendiri ya teman-teman. Cuma untuk secara LK-nya ya seperti ini. Dia masih minus ya. Untuk labanya masih minus guys ya. Minus 110 miliar ya untuk per kuartal 3 ini yang paling baru lah LK-nya ini. Untuk IPS-nya juga masih minus. Cuma kalau kita bandingkan secara per kuartal aja ini udah mulai turun ya untuk kerugian IPS-nya sendiri, dari sebelumnya min 0,81 turun ke 0,79, jadi ada lumayan perbaikan kinerjanya. Nah untuk secara year to year ini ada perbaikan kinerja banget ya, dari sebelumnya min 3 ya 0,73 turun ya ke 0,79. Nah, kita pantau aja untuk kuartal keempat ya, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa dari saham LT ya. Untuk Bapak siapa tadi yang nanya, PT Lancar Sakti Luperindo ya. Nah ini udah tak bikin untuk analisanya Bapak ya. Nanti tinggal teman-teman cek sendiri ya untuk LT ini, dan tak disclaimer lagi ya. Dan di sini hanya sebatas berbagi informasi ya guys ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten terdekat sini. Dan saya tidak ada posisi apapun di emiten ini ya, belum positioning sama sekali. Dan ini ya kita sambil riset aja, analisa bersama ya. Dan saya kurang suka di emiten grupnya Bakri ya. Jadi Oke, kalau teman-teman ada request, ada pertanyaan, silakan aja ya di tulis ke komentar. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalaupun ada request, kalau cukup ya, kalau bisa atau cukup data nanti tak bikin ya. Kayak gini nggak butuh banyak data ya, jadi bisa langsung tak bikin. Untuk yang cash goto ya memang butuh banyak mempelajari juga ya, karena lumayan rumit juga untuk di emiten goto ya. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.